Selamat datang di podcast perdana saya kali ini di Oase Kudus. Perkenalkan, nama saya Anissa. Hari ini kita kedatangan tamu spesial dari PPS Pendowo Kudus. Halo Bapak. Halo Mbak Isa. Selamat datang. Bisa diperkenalkan nama dan dari mana Bapak? Oh iya, Mbak Nisa dan Bapak Ibu yang kami hormati, perkenalkan saya nama Istiqori. Kami berasal dari instansi PPS Pendowo Kudus yang beralamat di Jalan Pendowo nomor 10, Melatilor, Kabupaten Kudus. Pak, bisa dijelaskan lebih detail apa itu PPS Pendowo dan apa aja sih Pak kegiatannya di PPS Pendowo? Untuk PPS Pendowo, Bapak Ibu, kami itu merupakan UPT Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, di mana ada dua layanan dari kami. Yang pertama itu layanan untuk anak-anak disabilitas sensorik netra, artinya anak-anak yang kurang beruntung di bidang penglihatan. Kemudian yang kedua untuk anak-anak disabilitas mental, artinya anak-anak yang mengalami masalah kesehatan mental atau kejiwaan. Tetapi dari dua layanan itu kami ada di dua lokasi yang jaraknya ya sekitar 5-6 kilo dari lokasi satu ke lokasi yang kedua. Lokasi pertama itu kami berada di Melatilor. Nanti di sana kami akan melayani anak-anak dengan disabilitas sensorik netra. Kemudian yang lokasi kedua itu namanya Muria Jaya di Desa Congai. Oh iya, udah. Desa Congai pernah ya? Iya, itu dekat dengan UIN Sunan Kudus. Iya. Kalau di Desa Congai itu kita melayani anak-anak dengan disabilitas mental. Nah, sebagai informasi juga bahwa untuk Kudus sendiri yang di Pendowo, yang di Melatilor itu kami melayani anak netra itu dengan kapasitas 50 anak. Oh, ada batas maksimal 50, ya? iya. Kemudian Kalimuda Jaya itu kapasitas kami 65 anak. Jadi sekilas itu terkait dengan PPS Pendowo, di mana PPS Pendowo sendiri saya sampaikan tadi ada di dua lokasi. Lokasi pertama di Melatilor dengan melayani anak-anak sensorik netra, sama lokasi kedua Muria Jaya yang alamat di Desa Congai melayani anak-anak disabilitas mental. Kira-kira gitu Mbak Lisa. Itu kan ada batas maksimal ya Pak. Mm-hmm. Pak, kira-kira masuknya tuh bagaimana Pak? Cara mendaftar menjadi binaan Oh. di sana. Apakah ada biaya mungkin Pak? Iya. Bapak Ibu yang saya hormati, beberapa hal yang perlu saya sampaikan secara mendasar dan saya garis bawahi ya. Satu, memang terkait dengan anak-anak yang mau masuk ke kami, baik itu yang disabilitas sensorik netra maupun mental, itu ada aturan-aturannya. Yang pertama, Seleksinya ya, Pak, ya? kalau seleksi tidak ada. Cuma syarat aja ya. Iya. Jadi yang pertama itu kalau di sensorik netra itu memang aturannya anak-anak yang berumur 15 sampai 45 tahun. Termasuk di remaja sampai dewasa Iya. ya. Kenapa standar pelayanan kami mengatakan umur 15 sampai 45? Karena anak dengan keterbatasan itu kan harapannya sudah bisa mandiri. Kalau memang usianya itu di bawah 15, itu kemandiriannya masih kurang matang. Kemudian kalau usianya lebih dari 45, itu ya nun sewu, secara fisik maupun kognisi sudah menurun, sehingga kami itu memang untuk standar pelayanan di antara usia 15 sampai 45 tahun. Yang kedua, terkait dengan permasalahan standar itu memang tujuan kami itu untuk memandirikan anak. Artinya di dalam asrama, di dalam panti itu anak-anak memang kita bimbing. Baik itu kita bimbing di aspek intelektualnya, baik kita bimbing di aspek spiritualnya, baik kita bimbing di aspek sosialnya, sampai keterampilan-keterampilannya. Sekaligus saya sampaikan sendiri bahwa mayoritas bimbingan kita itu memang standar pelayanannya 2 tahun. Tetapi juga ada yang lebih cepat dari itu. Lebih cepat itu artinya
ketika belum sampai 2 tahun mereka sudah mandiri, maka kita purna binakan, istilahnya begitu ya, atau kita luluskan dan menafsirkan, ya betul, begitu. Lalu untuk yang di Muria Jaya, yang mental, memang karakternya kan beda dengan yang sensorik netra ya. Mental ya Pak. Iya, sehingga di sana pun juga sama sebenarnya. Kita tujuannya juga memandirikan anak-anak PM mental. Nah, di situ ada beberapa pendidikan keterampilan yang kita berikan agak berbeda ya. Kalau spesialisnya di Pendowo, yang anak-anak netra itu memang kan kita itu wajib bekali namanya masas atau pijat. Karena itu adalah keterampilan yang cocok untuk anak-anak dengan disabilitas netra. Tapi kalau yang di Wirajaya itu ada spesialisasi yang berbeda dengan netra. Misalkan kita kasih pembelajaran terkait dengan bertani atau cocok tanam, beternak. Tetapi ada juga keterampilan yang sifatnya sama. Kayak misalkan membuat telur asin, kemudian membuat makanan ringan. Dan yang beda lagi dengan di Pendowo, kalau yang di Muria Jaya itu kita ajari batik, Mbak. Kita ajari batik. Ini ada beberapa produk bisa saya sampaikan ya? Boleh. Ini saya bawa 3 produk ya. Jadi ini salah satu produk anak-anak Muria Jaya kami, yaitu kaos EcoPrint seperti ini. Ya. Kemudian ini juga ada batik printing. Oh ya Pak, ini kan ada produk ya Pak. Lalu pemasarannya gimana dan bagaimana cara memasarkannya, lewat apa, seperti apa Pak? Iya, Bapak Ibu yang berbahagia, perlu saya garis bawahi bahwa pelayanan kami terhadap anak-anak PM, kalau kami menamai PM ya, PM itu singkatan dari penerima manfaat, itu gratis tis, tidak dipungut biaya spesial. Ya, Pak, maaf, itunya susah nggak sih Pak? Mungkin ada persyaratan tertentu, kan embel-embel gratis nih Pak. Ya. Ribet nggak sih Pak? Ya, jadi saya kembali ulangi ya, bahwa pelayanan kami itu sifatnya gratis tis, sehingga nanti siapapun yang mengalami disabilitas sensorik netra maupun mental bisa masuk ke kami dengan prosedur tertentu. Sehingga nanti ketika prosedur itu sudah dijalani dan sudah layak untuk masuk, maka kita akan layani di dalam atau kita bina, kita kasih keterampilan. Nah, terkait dengan alur-alur, yang pertama itu ketika nanti ada calon penerima manfaat, biasanya ini kalau misalkan kita itu proaktif, nanti kita melakukan kerjasama dengan beberapa pihak, termasuk diantaranya dengan TKSK kecamatan, termasuk. Nah, kemarin itu ada informasi bahwa salah satu lulusan kami di Pendowo itu ada silaturahmi. Alhamdulillah hari ini datang ke Panti. Jadi pagi tadi sebelum kami kesini itu ada 4 anak yang kita luluskan tahun 2024 kemarin itu datang ke Panti. Dan lokasinya mau tahu Mbak Nisa? Jauh-jauh itu. Ada yang dari Batang, ada yang dari Gondangrejo Solo, ada dari langsung Rembang, ada kedua sendiri. Nah, ini merupakan satu satu kondisi bahwa anak-anak itu ketika kita udah luluskan ternyata muncul respon bonding, masih kangen dengan Panti, masih pengen menjalin silaturahmi begitu. Nah, ini ada contoh nyata bahwa saat anak-anak itu kita bimbing di Panti itu mematahkan pemikiran pada masyarakat secara umum bahwa Panti itu kesannya kok tempatnya menakutkan. Iya, kayak terasingkan gitu. Iya, gitu ya. Tapi alhamdulillah ini ternyata ada respon positif dari anak yang lulus. Tapi mereka selain silaturahmi dengan kami di event Syawal, saling maafkan, mereka juga saling cerita. Oh, berarti kan tadi ada yang dari luar kota ya Pak? Berarti Iya. nggak harus dari Kudus nih ya Pak? Bukan. Nah, kembali ya. Ketika ada seperti itu, maka langkah pertama nanti memasukkan data ke kami, mendaftar. Setelah mendaftar, nanti ada semacam pengkajian awal atau assessment. Saat nanti dikaji awal, semuanya memungkinkan, maka nanti akan masuk. Nah, ketika masuk itu tidak langsung anak itu dimasukkan panti asrama tanpa ada assessment ada. Pertama nanti kita orientasikan dulu, supaya mereka nanti kenal dengan lingkungan panti.
kita orientasikan, baik itu orientasi terkait dengan perkantoran, terkait dengan pegawainya, terkait dengan asramanya, termasuk juga calon temen asrama. Nggih, supaya nanti mereka itu bisa saling nyaman, tidak ya namanya anak-anak usia remaja kan kadang kan nggak cocoknya, terus berantem dan sebagainya, untuk mengeliminir itu. Kemudian setelah itu mereka nanti dibina. Nah, pembinaan itu juga bertambah. Yang pertama kita pasti akan masukkan kelas binaan dasar dulu. Nah, di situ nanti anak-anak khusus untuk yang netra itu juga kita ajarin namanya OM, orientasi dan mobilisasi. Itu merupakan kegiatan untuk melatih anak-anak itu jalan. Yang pertama ya, kita latih jalan. Bagaimana mereka menggunakan tongkat netra. Kemudian setelah mereka itu sudah bisa, maka nanti akan keluar dari panti, keluar menyusuri jalan-jalan perkampungan. Nah, itu semua untuk melatih supaya mereka nanti bisa mandiri dalam segi mobilitas. Gitu ya. Iya. Selain itu juga sama, nanti di panti itu kita kasih fasilitas aman bagi mereka. Kayak nanti kita kasih fasilitas namanya guiding block. Guiding block itu merupakan satu guiding untuk anak-anak jalan. Sehingga nanti ketika mereka jalan, mereka itu tidak kesasar, juga mereka itu tidak cedera. Pak Is, ini kan udah sedikit tahu tentang kondisi lingkungan dan fasilitas di PPS Pendowo ya. Tanggapan dari para binaannya gimana sih Pak? Kalau tanggapan dari anak-anak bina atau PM kami itu selama ini tidak ada tanggapan yang negatif. Justru anak-anak itu merasa senang. Iya, sampai ada yang silaturahmi balik lagi gitu ya. Sekaligus saya sampaikan di sini juga ya Mbak Nisa, bahwa fasilitas di kami itu bisa dibilang fasilitas yang lengkap ya. Contoh misalkan gini, dari aspek makan, anak-anak itu terkait dengan menu variatif. 3 kali sehari ya Pak? 3 kali sehari ditambah dengan makanan tambahan. Snack, ya. Bukan yang begil ya. Dan menu-menu itu terdaftar. Gitu. Jadi nanti Senin sarapannya apa, makan siangnya apa, makan malam apa, snack apa, Selasa dan sebagainya, itu semua terjadwal. Hanya mungkin sekali tempo nggak sesuai dengan jadwal itu, karena kebanyakan yang kita alami itu untuk mencari bahan bakunya nggak ada. Tetapi kalau begitu tetap substitusinya itu yang sejenis. Kayak misalkan ini untuk mencari ikan jenis tertentu susah, nanti kita carikan pengganti jenis ikan yang lain. Dalam koridor untuk nama dan jenisnya beda, tapi unsur-unsur mikroproteinnya sama. Gitu. Dari aspek asrama kita sama. Asramanya kita itu kita kelola dengan baik, jaga kebersihannya, kerapiannya. Sandang juga sama Mbak. Jadi anak-anak itu tiap hari berbeda-beda pakaiannya. Ada pakaian batik, ada pakaian seragam harian, ada olahraga dan sebagainya. Itu semua kita fasilitasi. Dan gratis ya. Dan Pak? gratis. Dari PPS Pendowo ya. Yang kedua juga sini Mbak. Iya. Mungkin nanti semedot bahasa Jawanya ya. Semedot itu artinya kangen yang sangat dari anak sama orang tua. Kita juga memfasilitasi kunjungan keluarga. Itu kunjungannya kira-kira sebulan sekali atau 1 minggu sekali? Kalau terkait kunjungan tergantung kondisi keluarga ya. Bisa jadi kalau keluarganya itu tidak ada hambatan untuk datang ke panti ya tidak ada pembatasan. Tetapi ketika ada keterbatasan ke panti ya mungkin sebulan sekali. Tetapi tidak ada larangan bagi kami untuk adanya kunjungan keluarga. Kalau untuk pulang ke rumah boleh? Ini yang jadi bertanya bagus ini. Kalau asrama pondok kan Iya. ada waktu-waktu tertentu nih Pak untuk pulang. Iya, betul. Iya. Anak-anak itu tetap kalau misalkan libur mereka pulang. Libur apa nih Pak? Biasanya untuk yang netra, yang di Pendowo, itu yang mengikuti anak sekolah. Jadi ketika anak sekolah itu libur panjang, mereka juga pulang. Kalau misalkan Idul Fitri, mereka juga pulang, Natal tahun baru pulang. Dan hal ini memang sudah menjadi satu tradisi, sehingga secara psikologis mereka itu tidak terbebani. Gitu.
Berbeda dengan di Rimba Jaya yang mental. Kalau mental itu tergantung nanti pada keluarga dan PM juga. Kalau misalkan mereka mati kontur ya tetap mati pulang. Kalau enggak tetap di asrama. Tergantung kondisi. Iya. Itunya. Iya. Ya. Kembali Mbak, saya sampaikan terhadap alur tadi ya. Setelah anak-anak itu masuk dibina, misalkan masih dasar, nanti teman-teman Peksos kami, Peksos itu pekerja sosial, itu melakukan assessment secara rutin tiap 6 bulan. Sehingga nanti mereka itu mengassessment terhadap anak-anak kami. Misalkan 6 bulan pertama mereka stay di asrama dengan berbagai macam pendidikan dan keterampilan. 6 bulan pertama di assessment, ada nggak progresnya? Kalau misalkan ada progres, nanti dilanjut ke tingkat lanjutan. Kalau enggak, mungkin nanti ada RTL tersendiri, rencana sendiri. Kira-kira anak ini perlu assessment apa lagi, supaya nanti ada semacam mengikuti ritme di panti itu dengan cepat. Karena memang tujuan utama kami adalah memandirikan anak-anak PM. Tadi kan Bapak diceritain banyak produk-produk unggulan ya Pak. Ini salah satunya ada printing, ada Eco. Tadi belum terjawab Pak, cara menjual produknya gimana? Tadi lewat apa deh Pak? Ya, terima kasih Mbak. Itu yang paling susah deh Pak. Betul. Ya Mbak Nisa, Bapak Ibu yang saya hormati dan Mbak Nisa saya banggakan, kalau nanti ada keinginan dari Bapak Ibu yang terhormat untuk membeli produk-produk kami, itu bisa langsung datang ke kami, atau juga bisa pesan melalui nomor WhatsApp di 08 222 222 669 8773. Saya ulangi ya, 0822 669 8773. Itu nomor WhatsApp untuk Gadis Dansa Official, atau juga melalui Tokopedia. Oh, ada di marketplace juga. Ada Tokopedia di Gadis Dansa Official. Saya ulangi, juga bisa di marketplace ke Gadis Dansa Official. Sehingga nanti kalau terkait dengan ini nanti ada 3 cara ya, bisa datang langsung ke kami, bisa pesan melalui WhatsApp. Tadi saya sampaikan 08 222 669 8773. Yang ketiga melalui Tokopedia kami di Gadis Dansa Official. Alhamdulillah, kebetulan, ini saya bilang kebetulan ya, ini staf-staf yang di Pendowo itu kebanyakan Gen Z. Gen Z ini. Dan kreatif ya iya, dan alhamdulillah dari Gen Z itu muncul ide-ide. Salah satu ide itu adalah inovasi ya. Jadi inovasi yang ditelurkan oleh anak-anak Gen Z itu sedikit banyak menjadi semacam semacam inovator dari kami untuk menjamin proses keberlanjutan terkait dengan pembelajaran keterampilan produk. Karena satu sisi ya, terkait dengan anggaran dari pemerintah daerah untuk kegiatan ini memang terbatas, yang artinya kita harus putar otak Mbak, bagaimana supaya nanti prosesnya itu tetap jalan, karena tidak akan terlepas dari anggaran, sehingga anak-anak itu bikin inovasi. Salah satunya ini di belakangnya itu. Oh, keren ya Gadis Pak. Dansa ya. Ini salah satu contoh ini. Ini apa ini Pak? Bisa dijelasin? Iya. Ya, ini tadi saya sampaikan di depan tadi ya, ini ada KAC Kerobin sama dan ini batik printing. Memang salah satu produk dari anak-anak murid Jaya itu salah satunya ini, tapi kita punya kelemahan. Harganya agak mahal. Oh, kenapa Pak? Iya, karena bahan-bahan yang kita gunakan sama sama prosesnya juga rumit, sehingga yang menjadi salah satu permasalahan penjualan agak saya itu, salah satu inovator dari staf kami itu membuat inovasi ini, Gadis Dansa Mesra. Oh, apa itu Pak? Ya. Gadis Dansa Mesra. Ini terkesan kayak ya. Iya. Kayak iya gitu. Sedikit gitu ya. Sehingga Gadis Dansa Mesra ini sebenarnya merupakan akronim aja ya, akronim untuk memperkenalkan produk-produk dari anak-anak kami itu pada masyarakat, termasuk nanti terkait dengan gagasan ini. Ada kata mesra. Mesra itu lebih ke arah memberikan edukasi dan apresiasi pada anak-anak disabilitas kami. Nah, kemarin ini juga sebagai informasi ya, kemarin kami mengadakan Jumat kemarin
mengadakan acara yang kita kemas dengan judul Ngobrol Sapa Pendowo. Ngobrol Sapa Pendowo. Ngobrol Pendowo itu artinya ngobrol santai, serap aspirasi dan inspirasi Pendowo. Alhamdulillah kemarin kita mengundang unsur-unsur eksternal, termasuk ada dari akademisi. Akademisi kemarin kita mengundang yang ada di Kudus ya, ada UMK, ada UIN Sunan Kudus, ada UMKU, sama ada ITEKES Cendekia Tama. Ini merangkul universitas. Iya, ya, merangkul ya? dari teman-teman akademisi PTG. Sama kita kemarin merangkul Dinas Sosial DP3 APDA AKP Kabupaten Kudus. Kemudian kita juga merangkul Disperindak sama satu UMKM. Sebenarnya ketika kita ngerangkul stakeholder internal itu, harapan kami nanti ada satu kerjasama yang lebih kontinu. Kalau misalkan kita kemarin gandeng salah satunya Disperindak itu, harapan kami nanti melalui Disperindak UMKM yang ada di Kudus yang sekiranya nanti bisa kerjasama dengan kami itu bisa nanti menjadi kerjasama berlanjut, sehingga harapannya nanti produk-produk yang dihasilkan oleh anak-anak PM kami itu tersalurkan. Kemudian ketika ada laba sedikit, nanti laba itu kita hubungi lagi untuk membeli bahan baku dalam rangka untuk membina, dalam rangka untuk meningkatkan keterampilan. Karena konsep kami itu kalau orang yang namanya kerja itu semakin banyak, semakin sering dia mengerjakan, pasti hasilnya lebih bagus. Berbeda kalau hanya konsep teori gitu ya. Itu berarti salah satu yang prakteknya ya Pak? Iya, prakteknya. Itu salah satu. Kalau misalnya kan harganya lebih pricey ya Pak, dan itu jualnya kan ya semua segmen pasar, kenapa kok nggak dibuat lebih terjangkau Ya. Pak? Nah ini yang saya perlu sampaikan pada Mbak Nisa dan Bapak Ibu yang saya hormati. Untuk keterampilan, memang ini menjadi target utama kami dalam membekali anak PM. Tetapi di sisi lain, nanti anak-anak itu pun juga kita akan ajari namanya marketing. Marketing, iya. Jadi ketika mereka itu kita ajarin sampai mereka terampil, kita juga ajarin bagaimana mereka bisa menjualnya. Nah dalam hal ini memang yang pertama kita pilih untuk pembelajaran ekoprint maupun batik printing itu ini merupakan ciri khas dari kami, dari PS Pendowo, sehingga nanti dari apa yang kita lakukan dengan menggandeng stakeholder eksternal tersebut, nanti harapan kami ada serapan. Dan sebelumnya sebenarnya kita juga sudah sering melakukan pameran di beberapa event ya. Terakhir kemarin itu kami bawa hasil produk ini ke acara DPU Provinsi Dharma Wanita. Akhirnya di situ juga banyak dikenal. Kemudian juga ada beberapa anggota legislatif juga sudah membeli produk-produk kami dengan event seperti itu. Dari semua itu ya Pak, ada produk, ada cara pemasaran, terus ada nggak sih Pak kendala yang dihadapi sekiranya dari PPS Pendowo? Iya, terima kasih. Kalau bilang kendala memang ada. Jadi terkait dengan kami, khusus untuk anggaran memang itu menjadi kendala utama. Apalagi tahun 26 ini kita refocusing lagi. Iya. Jadi dulu itu kan ada refocusing ketika ada COVID ya, tahun 2010. Ini ada refocusing lagi, tahun anggaran 2026. Sehingga mau tak mau ya kita harus menyesuaikan lagi terkait dengan anggaran yang kita gunakan untuk untuk melakukan efisiensi penggunaan dari anak-anak PM kami. Sehingga dalam hal ini kembali lagi terkait dengan kendala itu bukan merupakan sesuatu yang membuat kita itu lokro, dan inilah yang saya harus apresiasi terhadap teman-teman dengan memunculkan beberapa inovasi. Inovasi itu sebenarnya lebih ke nanti untuk menjamin kita tetap survive gitu. Tapi maaf ya, saya harus garis kita itu non-profit. Artinya non-profit itu kita tidak mengejar laba, enggak. Cuma ketika nanti ada laba sedikit, nanti kita hubungi lagi untuk memberi bahan baku. Supaya bisa jalan betul. Jalan itu bukan berarti kayak orang bisnis loh, enggak. Iya. Tapi jalan dalam artian jadwal untuk melakukan pembinaan keterampilan PM itu tetap lancar gitu. Kira-kira begitu. Dari berbagai upaya yang dilakukan tadi ya Pak, apakah Bapak melihat dampak positif dari teman-teman binaan PPS Pendowo, dan apa yang berubah dari para binaan tersebut Pak? Iya.
Yang jelas satu kata dari kami dan itu harga mati bahwa anak-anak wajib mandiri. Anak-anak wajib mandiri. Baik itu anak-anak sensorik netra maupun anak-anak netra wajib mandiri. Nah, ketika anak-anak wajib mandiri, maka kami dari pengelola panti, pengurus panti itu bahu-membahu. Baik itu dari jabatan fungsional kami, ada Peksas, ada Pensas, Peksas itu Pekerja Sosial, maupun Pensas Kementerian Sosial, termasuk juga teman-teman administrasi kantor itu semua bahu-membahu. Bagaimana supaya nanti apa yang kita berikan pada anak-anak itu berjalan lancar. Terus juga saya harus sampaikan ucapan terima kasih pada instruktur luar. Karena kami juga tidak mungkin terlepas dari instruktur luar. Soalnya dari pengetahuan maupun keterampilan dari kami internal itu tidak bisa mencukupi secara penuh terhadap proses kegiatan pembinaan anak PM. Jadi hal seperti inilah yang menjadi menjadi parameter kita untuk memberikan layanan yang terbaik untuk anak-anak panti. Nah, yang perlu saya sampaikan juga dari anak-anak panti itu baik sensorik netra maupun baik mental itu ketika mereka sudah di purnabina atau determinasi atau diluluskan, mereka tetap kita dampingi. Setelah lulus masih ada pendampingan. Ya. Sehingga tidak kita lepas begitu saja. Beda dengan kalau anak sekolah loh, Mbak. Kan anak sekolah ketika lulus sudah mau silakan. Tapi kalau kita enggak, kita dampingi. Sehingga nanti kita akan tahu riwayat anak itu setelah lulus. Oh, dia itu umpama ya, saya kasihkan contoh anak netra. Oh, dia mandiri. Di mana lokasinya? Di sana. Apa kegiatannya? Buka panti. Berapa pelanggannya tiap hari dan sebagainya. Itu kita dampingi. Sehingga nanti ketika ada masalah-masalah itu tetap kita akan berikan solusi supaya mereka nanti bisa hidup layak. Dan satu kata kunci, orang-orang dengan keterbatasan itu jangan sampai menjadi beban baik keluarga maupun masyarakat, tapi mereka kita mandirikan. Setelah mereka mandiri, harapannya mereka itu bisa sejahtera, bisa berdaya guna tanpa merepotkan yang lain. Kira-kira begitu. Berarti kalau ini Pak, kan dari umur remaja sampai dewasa. Kalau dari umur remaja tetap ada itu ya Pak, keeping touch sama keluarganya yang di sana tetap Pak. Iya. Tidak terlepas dari semua dokumen, termasuk ketika mereka itu pulang, maka ada dokumen, Mbak. Dokumen namanya surat izin pulang. Rapot gitu, deh. Bukan, semacam dokumen yang menyatakan bahwa anak-anak kami itu pulang, sehingga semua terregistrasi. Nanti ketika pulang ada tanggal pulang berapa, nanti tanggal kembali lagi berapa. Pak Is, selain kegiatan rehabilitasi nih, bagaimana meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya inklusi? Kalau kita ngomong-ngomong terkait inklusi ya, yang pertama secara internal kami itu melengkapi sarana prasarana terkait dengan lingkungan ramah inklusi. Yang kedua, ini khusus untuk yang secara netral memang kita agak susah untuk mencari calon penerima manfaat. Nah, kami bulan kemarin itu membuat video itu kita buat untuk menjadi dasar bagi orang tua atau masyarakat calon PM. Gambarannya itu video menampilkan kondisi panti dari muka, semuanya kita tampilkan, termasuk ada beberapa testimoni dari anak-anak, termasuk juga ada acara purna bina. Harapan kami nanti ketika kami menjalin koordinasi dan motivasi dan keluarga itu, maaf ya, kita tidak hanya datang ngomong itu enggak, tapi nanti kita akan putarkan video itu sebagai referensi virtual mereka. Nah, ini betul, ini menjadi senjata kami untuk mematahkan bahwa anggapan selama ini masyarakat terhadap panti itu jelek. Itu salah satunya. Yang kedua, kami nanti ingin menjalin silaturahmi dalam rangka untuk memperkenalkan panti pada masyarakat. Bisa jadi nanti melalui teman-teman Kominfo lagi, kita mohon untuk kerjasamanya lagi terkait dengan ini ya. Pak Is, kalau mau tanya-tanya tentang PPS Pendowo itu boleh, lewatnya silakan. apa, dan mungkin ada sosmed atau apa Pak, biar bisa kita tahu dan mau daftar nih Pak. Ya, alhamdulillah. Pertanyaan bagus ini, Mbak. Kalau nggak gitu kan nanti juga nggak akan pernah bisa. Iya. Caranya gimana sih Pak daftarnya? Baik, caranya
Ya, siap. Jadi kalau mau mencari informasi terkait dengan PPS Pendowo, termasuk juga harapan kami nanti bisa mendaftarkan calon PM ke kami, bisa nanti kontak dengan nomor WhatsApp kami, Mbak Anissa. Mungkin bisa dicatat. Betul. Teman-teman. Ke 085 680 56714. Saya ulangi ya, Mbak, pelan-pelan aja ya. Iya, mau nggak, Pak? 0856 8056 714. Atau silahkan nanti bisa mengunjungi Instagram kami di panti_pendowo_kudus. Saya ulangi, panti_pendowo_kudus. Tolong nanti Mbak Anissa follow kami ya. Oh, siap, Pak. Supaya kami siap, juga siap. lebih banyak dikenal masyarakat secara luas. Terima kasih. Jadi kalau di Instagramnya Panti Pendowo Kudus ya, Pak? Udah ada kegiatannya, pemasarannya nggak sih, Pak? Komplit. Jadi terkait dengan Instagram itu, memang ini salah satu message kami yang lumayan aktif saat ini dibanding saja yang lain ya. Sehingga nanti kalau mau melihat kegiatan kami, baik itu kegiatan rutin, bimbingan dan sebagainya, nanti bisa kunjungi di IG kami di panti_pendowo_kudus. Panti_pendowo_kudus. Bisa langsung di follow ya. Terima kasih. Pak Is, sebagai penutup nih, apa harapan terbesar Bapak untuk PPS Pendowo ke depannya dan pesan untuk masyarakat, Pak? PPS Pendowo itu merupakan panti yang bergerak di bidang sosial, sehingga kalau kita berbicara dalam tanda kutip masalah sosial itu memang merupakan kewajiban bagi kita semua, tidak hanya bagi pengurus tapi juga masyarakat pada umumnya, untuk nguri-nguri dan juga untuk memastikan bahwa salah satu warga yang kurang beruntung itu bisa menyongsong kehidupan masa depan dengan cerah, dengan mandiri. Sehingga dengan demikian, satu yang perlu saya sampaikan melalui podcast ini, harapan kami nanti PPS Pendowo semakin banyak dikenal masyarakat luas, sehingga dukungan datang ke kami. Dukungan itu bisa berupa memasukkan anggota keluarganya atau koleganya atau apa yang punya masalah netral dan mental ke kami. Kemudian yang kedua, kalau misalkan nanti ada dukungan berupa natural, umpama ada dukungan berupa sembako dan sebagainya, silahkan nanti semua kita sampaikan pada anak-anak PR. Kemudian terakhir, terkait dengan penerimaan masyarakat, bahwa saat nanti anak-anak itu kita bina di panti, insya Allah ketika kita sudah luluskan, mereka insya Allah sudah bisa mandiri, sehingga image negatif pada penyandang disabilitas harapan kami untuk dieliminir, karena mereka sebenarnya mempunyai hak yang sama di masyarakat, cuma mereka sama Tuhan dikasih kekurangan. Terima kasih Bapak Is sampun rawuh di Oase Kudus dan memperkenalkan tentang PPS Pendowo ya Pak ya. Semoga bermanfaat ya Pak. Ya, terima kasih Mbak Nisa. Orang-orang lebih banyak paham mengetahui tentang PPS Pendowo. Oke teman-teman, dari cerita tentang PPS Pendowo Kudus hari ini kita belajar bahwa keterbatasan bukan sebuah akhir, justru bisa jadi awal untuk menemukan tujuan hidup yang lebih dalam. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel Kudus News, dan jangan lupa juga untuk memfollow medsos kita Dinas Kominfo Kudus, baik di Instagram atau di FB, dan kita juga ada di TikTok. Sampai jumpa lagi di episode Oase Kudus selanjutnya. Terima kasih.